Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan hasil diskusi kami mengenai MK Kemalikusalehan yang kami ambil tema yaitu mahasiswa-mahasiswi Universitas Malikussaleh yang bolos saat jam mata kuliah dimulai. Saya sendiri dengan nama Rio Adian Juandana dengan NIM 22018005 dan rekan-rekan saya Putri Kelima dengan NIM 22018013. Saya Syamrima dengan NIM 22011834. Saya Elin Ardina dengan NIM 22011811. Saya Aulia Fitri dengan NIM 22011816. Baiklah, di sini akan kami lanjut penjelasannya. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam materinya. Materi kami mengenai mahasiswa atau mahasiswi Universitas Malikussaleh yang kerap membolos pada jam mata kuliah. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup, fenomena mahasiswa yang sering membolos saat jam mata kuliah menjadi perhatian yang penting. Bolos menjadi masalah yang serius di kalangan mahasiswa karena dapat berdampak negatif pada kemajuan akademik dan prestasi mereka. Dalam beberapa kasus, mahasiswa yang sering membolos cenderung memiliki tingkat kehadiran yang rendah, yang berpotensi mengurangi pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku bolos pada jam mata kuliah adalah kurangnya motivasi intrinsik. Mahasiswa yang tidak merasa terdorong atau tertarik pada mata kuliah tertentu cenderung lebih memilih untuk membolos. Kurangnya kejelasan tujuan karir atau ketertarikan pada bidang tertentu juga dapat mempengaruhi motivasi mahasiswa untuk hadir di kelas. Selain itu, adanya tuntunan sosial dan tekanan kelompok juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku bolos. Misalnya, jika mahasiswa merasa bahwa teman-teman mereka tidak menganggap serius kehadiran di kelas, mereka mungkin merasa lebih mudah untuk membolos. Nah, dari hal yang sudah saya bahas tadi, kami mengangkat masalah tingginya tingkat bolos pada jam mata kuliah, yakni masalah utama yang diidentifikasi dalam konteks ini adalah tingginya tingkat bolos yang dilakukan oleh para mahasiswa saat jam mata kuliah. Hal ini dapat berdampak negatif pada pencapaian akademik mereka dan mengurangi kesempatan untuk memahami materi pembelajaran yang baik. Kurangnya motivasi dan keterlibatan mahasiswa menjadi salah satu masalah yang terkait dengan perilaku bolos, sehingga mahasiswa mungkin merasa kurang tertarik atau tidak termotivasi untuk hadir di kelas, yang dapat mengurangi efektivitas pembelajaran dan kemampuan mereka untuk menguasai materi secara mendalam. Menetapkan tujuan yang jelas tentang apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran merupakan solusi yang dapat membantu mengatasi masalah perilaku bolos pada jam mata kuliah. Dengan menetapkan tujuan yang konkret dan terukur, mahasiswa akan memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk hadir di kelas dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Tujuan yang jelas dapat memberikan arah dan fokus yang jelas bagi mahasiswa. Misalnya, tujuan pembelajaran yang spesifik dapat mencakup pemahaman konsep tertentu, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, atau mencapai pencapaian akademik tertentu. Dengan mengetahui apa yang ingin dicapai, mahasiswa akan merasa lebih termotivasi untuk hadir di kelas dan berusaha mencapai tujuan tersebut. Kemudian, salah satu solusi lain untuk mengatasi masalah mahasiswa yang sering bolos kuliah adalah dengan mencari tahu alasan dibalik kurangnya motivasi atau minat mereka dalam belajar. Hal ini penting karena masalah motivasi dan minat dapat menjadi faktor utama yang memengaruhi kehadiran dan kinerja mahasiswa. Untuk mengetahui alasan dibalik kurangnya motivasi atau minat, ada beberapa langkah yang dapat kita ambil. Yang pertama itu dengan mengadakan wawancara atau diskusi dengan mahasiswa untuk mendengarkan keluhan mereka dan memahami perspektif mereka. Yang kedua itu dengan menggunakan survei atau kuesioner untuk mengumpulkan data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan minat mahasiswa. Yang ketiga itu ada melibatkan dosen atau konselor akademik dalam membantu mahasiswa mengidentifikasi dan mengatasi masalah motivasi atau minat.
Yang keempat itu ada menawarkan kegiatan ekstrakurikuler atau program pengembangan diri yang relevan dengan minat dan minat mahasiswa. Selain itu, ada solusi lain untuk mengatasi masalah seringnya mahasiswa bolos pada jam mata kuliah, yaitu dengan menemukan minat dalam materi pembelajaran. Maksud dari pernyataan ini adalah, ketika mahasiswa memiliki minat yang kuat terhadap topik atau materi yang diajarkan dalam mata kuliah, mereka akan lebih termotivasi untuk hadir dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Ketika mahasiswa memiliki minat dalam materi pembelajaran, mereka akan merasa terlibat dan tertarik pada topik yang sedang dipelajari. Mereka akan merasa lebih bersemangat, lebih fokus, dan lebih antusias untuk mempelajari dan memahami materi tersebut. Minat yang kuat juga dapat mendorong mahasiswa untuk belajar lebih dalam, melakukan penelitian tambahan, dan berpartisipasi dalam diskusi di kelas. Hal ini akan meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi dan membantu mereka meraih hasil belajar yang lebih baik. Penting untuk dicatat bahwa minat dalam materi pembelajaran dapat bervariasi antara individu. Setiap mahasiswa memiliki minat yang berbeda-beda terhadap topik atau bidang studi tertentu. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk menjelajahi berbagai mata kuliah dan topik yang tersedia dan mencoba menemukan minat mereka sendiri. Ini dapat dilakukan dengan mengikuti berbagai mata kuliah kecil atau mengambil kursus tambahan di luar kurikulum mereka untuk mengeksplorasi minat mereka. Setelah itu, ada salah satu cara untuk menemukan minat dalam materi pembelajaran adalah dengan mengaitkannya dengan minat dan tujuan pribadi mahasiswa. Mahasiswa dapat melihat bagaimana topik atau materi yang diajarkan dapat relevan dan bermanfaat bagi kepentingan mereka sendiri, baik dalam karir yang ingin dikejar atau minat pribadi yang ingin dikembangkan. Selain itu, mahasiswa juga dapat mencari sumber inspirasi tambahan di luar kelas. Ini dapat dilakukan dengan membaca buku, artikel, atau penelitian terkait topik yang diminati. Mengikuti seminar, konferensi, atau lokakarya yang berkaitan dengan topik juga dapat membantu memperdalam minat dalam materi pembelajaran. Penting untuk menyadari bahwa menemukan minat dalam materi pembelajaran adalah proses yang berkelanjutan. Minat dapat berkembang dan berubah seiring dengan waktu. Oleh karena itu, mahasiswa perlu terbuka untuk mengeksplorasi berbagai topik dan materi baru untuk terus mengembangkan minat mereka. Dari poin permasalahan 5 dan 6, yaitu pola belajar dan etika serta tanggung jawab. Sedangkan solusi yang kami tawarkan itu dengan memahami yang namanya metode belajar. Di antaranya ada beberapa metode belajar, yaitu metode pengulangan, kemudian pemahaman, kemudian diskusi dan praktik, dan metode pengajaran. Mungkin dengan metode belajar ini seorang mahasiswa makin giat dan memiliki kemampuan belajar. Kemudian mengenai solusi etika dan tanggung jawab ini, kami memberikan solusi yaitu jika mahasiswa agar tidak bolos lagi, yaitu dengan belajar melalui membaca, kemudian belajar secara visual dan belajar melalui pengalaman. Sini juga mengenai etika dan tanggung jawab, yaitu dengan melakukan metode belajar ini, ada metode pengajaran, ada metode praktek itu bisa membuat mahasiswa senang dalam belajar. Bisa juga membuat tumbuhnya kesadaran mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang diajarkan. Demikian pula untuk tanggung jawab di dalam metode belajar yang diterapkan. Kalau dia sudah baik, pasti mahasiswa memiliki rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan studinya, sehingga mahasiswa tersebut tidak mau bolos. Artinya mereka tetap bersemangat untuk menyelesaikan pelajaran mereka. Mungkin sekian dapat dilanjutkan. Nah, sumber belajar dapat bervariasi tergantung pada preferensi belajar seseorang. Beberapa sumber belajar yang dapat dicari berdasarkan preferensi belajar. Yang pertama, bisa belajar melalui membaca. Nah, di sini kita bisa mencari buku teks, artikel, atau materi bacaan
yang relevan dengan mata kuliah yang dapat kita cari sebagai sumber belajar. Nah, yang kedua, kita bisa belajar secara visual. Diagram, grafik, atau video dapat membantu pemahaman seseorang yang lebih suka belajar secara visual. Yang ketiga, kita bisa belajar melalui pengalaman. Sumber belajar dapat berupa pengalaman langsung seperti magang atau praktik kerja. Kemudian kita bisa belajar melalui interaksi. Sumber belajar dapat berupa interaksi dengan orang lain seperti diskusi dengan teman atau konsultasi dengan dosen. Nah, untuk menemukan inspirasi dan motivasi, Anda dapat mencari sumber-sumber berikut ini. Yang pertama, membaca buku. Membaca buku inspirasional. Buku-buku inspirasional dapat memberikan wawasan dan motivasi yang kuat. Kita dapat mencari buku-buku dengan tema yang sesuai dengan minat dan kebutuhan kita. Yang kedua, mendengarkan podcast inspiratif. Podcast merupakan sumber yang populer untuk mendapatkan inspirasi dan motivasi. Kita bisa mencari podcast yang membahas topik yang Anda minati dan mendengarkannya saat Anda sedang melakukan kegiatan sehari-hari. Yang kemudian, mengikuti tokoh atau mentor yang dikagumi di media sosial. Media sosial merupakan platform yang baik untuk mengikuti tokoh atau mentor yang dapat memberikan inspirasi dan motivasi. Kemudian Anda juga dapat mengikuti akun-akun mereka yang akan mendapatkan wawasan dari konten yang mereka berikan. Kemudian kita bisa menemukan cerita sukses dari individu dalam bidang yang diminati. Membaca atau mendengarkan cerita sukses dari individu yang telah mencapai kesuksesan dalam bidang yang Anda minati dapat memberikan inspirasi dan motivasi. Anda juga dapat mencari artikel, buku, atau podcast yang menceritakan perjalanan hidup dan prestasi mereka. Selain itu, Anda juga dapat mencari inspirasi dan motivasi dari sumber-sumber lain seperti menghadiri seminar atau konferensi, bergabung dengan komunitas yang memiliki minat yang sama, atau mencari kutipan inspirasional dari tokoh terkenal. Nah, solusi yang terakhir, yakni solusi yang ke-9, jika masalah motivasi terus berlanjut dan mengganggu kemampuan dalam pembelajaran, disarankan untuk mencari bantuan dari konselor akademik atau tenaga profesional terkait kesejahteraan mahasiswa di kampus. Mereka adalah individu yang terlatih dan berpengalaman dalam memberikan dukungan emosional dan penyesuaian akademik kepada mahasiswa. Konselor akademik biasanya tersedia di pusat konseling atau layanan mahasiswa di universitas atau perguruan tinggi. Mereka dapat membantu mahasiswa dalam mengatasi tantangan yang berkaitan dengan motivasi, mengembangkan strategi belajar yang efektif, dan mengeksplorasi faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi keterlibatan akademik mereka. Mereka juga dapat memberikan saran terhadap bagaimana mengatur waktu dan menciptakan rutinitas belajar yang efektif. Tenaga profesional terkait kesejahteraan mahasiswa juga bisa menjadi sumber bantuan yang berharga. Mereka mungkin termasuk konselor, sumber bantuan psikologi, psikoterapis, atau konselor kesehatan mental. Mereka dapat membantu mahasiswa dalam menjelajahi dan memahami perasaan, pikiran, dan emosi yang mungkin mendasari masalah motivasi. Mereka juga dapat memberikan strategi dan teknik coping yang berguna untuk mengatasi stres, kecemasan, atau masalah kesehatan mental lainnya yang dapat mempengaruhi motivasi dan kinerja akademik. Nah, kami juga mengangkat dari menurut standar penilaian pembelajaran Universitas Malikul Saleh. Pernyataan isi standar penilaian pembelajaran yaitu Kaprodi mewajibkan dosen memberikan penilaian kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan kehadiran minimal 70% dari 16 kali pertemuan untuk 3 SKS dengan persentase 100% pada setiap semester. Yang mana pada pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa jika kehadiran di bawah 70% maka sangat berpengaruh pada proses UTS dan UAS. Bisa jadi hal tersebut dapat menjadi penghambat.
Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah dalam penyampaian kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.